Selamat datang. Kali ini, kita akan coba menyelinap masuk ke dunia spionase yang penuh rahasia. Kita mau bedah nih, apa sih yang namanya perang sunyi yang terjadi di balik layar itu? Kalau kita dengar kata intelijen, yang kebayang pasti sosok kayak James Bond, kan? Keren, penuh aksi. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan jujur aja lebih menarik daripada di film. Dengan panduan dari buku Silent Warfare, kita akan bongkar semuanya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita perlu lurusin dulu nih, apa sih sebenarnya intelijen itu? Lupakan sejenak gambaran yang kita lihat di Hollywood. Ternyata istilah intelijen itu maknanya ada 3. Jadi bukan cuma soal mata-mata aja ya. Intelijen itu bisa berarti 1, informasinya itu sendiri yang pastinya penting buat keamanan nasional. 2, aktivitasnya mulai dari ngumpulin data, nganalisis, sampai ngegagalin rencana musuh. Dan yang ketiga ya, organisasinya yang menjalankan semua itu. Jadi ini tuh sebuah ekosistem yang lengkap. Nah, dari semua aktivitas itu, ada 4 elemen inti yang jadi fondasi dari keseluruhan proses intelijen. Anggap aja ini kayak pilar-pilarnya, dari A sampai Z. Ada pengumpulan data, lalu analisis, aksi terselubung, dan yang terakhir, kontra-intelijen. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengumpulan data. Di sini nih, ada perang abadi yang seru banget antara mata-mata manusia melawan kecanggihan teknologi. Jadi ada 2 cara utama buat ngumpulin info rahasia. Pertama, lewat manusia. Ini yang disebut human atau human intelligence. Kedua, lewat teknologi atau technical intelligence. Nah, dua-duanya ini punya kelebihan dan kelemahan yang krusial banget. Coba deh dengerin kutipan dari mantan direktur CIA ini. Ini nunjukin betapa percayanya mereka sama kekuatan teknologi. Sampai-sampai mereka yakin sebentar lagi kita bisa memantau hampir semua aktivitas di muka bumi. Kapanpun, dalam cuaca apapun. Wah, optimis banget ya kedengerannya. Tapi, secanggih-canggihnya teknologi ada batasnya juga. Satelit mungkin bisa nunjukin apa yang terjadi, tapi seringkali nggak bisa ngasih tahu kita kenapa itu terjadi. Contohnya kasus Irak di tahun 1990. Satelit bisa lihat jelas ada tentara di perbatasan. Tapi apa niat Saddam Hussein? Nah, niat itu masih jadi ranah manusia yang paling susah ditebak. Oke, jadi data udah kekumpul nih. Dari mata-mata di lapangan, dari satelit di angkasa. Terus gimana? Nah, disinilah tantangan sebenarnya baru dimulai. Mengubah tumpukan data mentah itu jadi sesuatu yang benar-benar berguna. Soalnya gini, data mentah itu hampir nggak pernah bisa langsung ngasih jawaban. Seringnya tuh datanya sepotong-potong, ambigu, dan bisa diartikan macam-macam banget. Makanya butuh proses analisis yang rumit buat memasak data mentah ini jadi intelligence yang matang. Dan alat-alat yang dipakai para analis ini macam-macam banget. Mulai dari yang super teknis kayak mecahin kode rahasia atau kriptoanalisis, sampai yang lebih mirip seni, yaitu mencoba menebak dan memprediksi apa langkah seorang pemimpin negara selanjutnya. Susah banget pastinya. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah perdebatan yang fundamental banget. Sebenarnya, buat apa sih intelligence itu ada? Ternyata ada 2 mazhab atau 2 filosofi yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada pandangan tradisional. Ini ngelihat intelijen sebagai ajang pertarungan, perang rahasia buat menang lawan musuh. Caranya ya spionase, curi rahasia, pokoknya menang. Di sisi lain ada pandangan yang lebih modern, yang dianut Amerika. Mereka ngelihat intelijen itu kayak ilmu pengetahuan. Tujuannya bukan cuma buat menang, tapi buat dapat pengetahuan yang objektif untuk para pengambil keputusan. Kutipan dari Sherman Kent yang sering disebut Bapak Analisis Intelijen AS ini benar-benar nangkep semangat idealis dari pandangan Amerika itu. Dia bilang intelijen itu adalah pengetahuan konstruktif yang bisa kita pakai untuk mencapai perdamaian dan kebebasan. Jadi tujuannya mulia banget, bukan sekedar buat ngalahin musuh. Tapi pandangan yang optimis dan ilmiah tadi ternyata nabrak tembok. Ada satu masalah besar yang sangat meresahkan di jantung dunia intelijen. Masalahnya apa? Karena intelijen itu bukan kayak sains di lab. Di sini, objek penelitian kita itu adalah musuh yang juga punya otak, yang secara aktif berusaha nipu kita. Nah, para analis bisa kejebak dalam situasi yang disebut belantara cermin, di mana mereka nggak bisa lagi bedain mana yang benar, mana yang tipuan, mana kawan, mana lawan. Ini yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, sebuah paradoks. Moto gak resmi CIA itu kan bunyinya, kebenaran akan memerdekakan kamu. Tapi pertanyaannya, di dunia yang isinya tipu daya yang disengaja,
Apa benar mencari kebenaran itu bisa membebaskan? Atau jangan-jangan itu justru bikin kita makin tersesat lebih dalam di labirin yang gak ada ujungnya?